Yaitu kalau saya bilang pendidikan itu adalah seperti kalau istilahnya it needs entire village to grow a child. Tapi harus ada program yang terintegrasi. Dan mungkin yang membuat peraturan itu juga mesti orang yang mengerti tentang pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Maaf, saya tidak bilang sekarang ini tidak gitu. Tapi dalam arti orang yang mengerti. Kang yang bilang apa-apa. yang mengerti tentang pendidikan. Jadi tidak posisi yang di atas itu tidak seperti ini interview. Jadi sesuatu yang berdasarkan merit. Jadi suatu kemampuan begitu. Sebenarnya ada nggak kendalanya karena kita kan negaranya negara besar dan di setiap provinsi itu ada kayak diskrepensi gitu ya antara yang di Jawa, di luar Jawa gitu ya. Nah kalau kebijakan pemerintah yang sentralistik gitu kan nggak fair juga ya kalau diterapkan di tempat-tempat yang remote, terbelakang gitu. Kayak makanya sekarang kalau diterapkan Merdeka Belajar ini akan agak terseok-seok nih sekolah-sekolah yang ada di Indonesia Timur kan, iya kan, makanya jadi sebenarnya gak bijak juga ya kalau misalnya kebijakan sentralistis gitu ya, harusnya ada kayak independensi yang mungkin di setiap ini nggak gitu nggak sih? Kalau di Amerika apakah ada kebijakan yang sentralistis atau setiap negara bagian bisa punya di Amerika otoritas? itu kan United States, jadi negara bagian itu mempunyai dianggap sebagai negara sebetulnya, jadi mereka punya otonomi sendiri dalam hal itu. Jadi pendidikan itu ya jadi tanggung jawab dari state gitu ya. Kemudian tapi juga ada dari sekolah ya, tapi sekolah itu dibagi distrik-distrik. Jadi di sini rayon ya, kalau di sini mungkin itu juga mereka juga mesti punya program sendiri itu. Jadi punya kebebasan sendiri juga begitu. Jadi mungkin konsep otonomi daerah itu bagus sebetulnya gitu. Jadi tidak tersentralisasi. Cuma mungkin challenge-nya yang di daerah itu capable apa tidak. Jadi perlu orang-orang tidak ngumpul di Jakarta saja, mau ke daerah. Gitu. Jadi itu daerah untuk maju itu harus orang-orang harus ke daerah begitu. Itu juga salah satu tujuan saya kenapa ada company lagi. Sekarang masuk ke situ. Dari guru besar, Mas Agus kabarnya sekarang berpaling ke dunia entrepreneurship ya. Bisa diceritakan konsepnya ya. Saya pernah baca juga itu profil company-nya itu menarik banget ya. Mungkin bisa dijelaskan ke lebih detail ya. Dan apa sih yang memotivasi? Bukannya enak jadi dosen, maksudnya nggak harus pusing mikirin gaji karyawan ya kan, atau urusan yang lain gitu. Kadang-kadang saya bertanya diri sendiri juga, ini saya ngapain sih? Seperti itu. Tapi satu hal bahwa satu prinsip hidup saya itu bahwa kita tuh hidup tuh harus mengoptimalkan apa yang sudah diberi. Itu. Jadi saya merasa dapat berkat banyak sekali berkatnya. Kemudian jadi hidup itu menurut saya, bagi saya adalah untuk memberi, berbagi, jadi berbagi dan kemudian menggunakan apa yang sudah diberikan. Karena buat saya diberikan oleh Tuhan maksudnya. Betul. Iya, kan susah banget ya kan. Gak apa-apa nyebut Tuhan ya kan. Jadi ada satu yang saya dengar dari satu dari motivational speaker, dia bilang satu hal yang paling dia takut adalah jangan sampai ketika dia sudah di ambang kematian, musiknya masih bernyanyi, masih berbunyi. So do not make sure that when you are at the end of your life, make sure that your music is not still playing. Artinya kalau musik playing itu kita mesti berdansa, bekerja itu. Jadi dalam arti musiknya itu ketika kita musik kita tuh mesti aktif, jadi mencari optimal itu. Jadi intinya adalah kita harus mengoptimalkan hidup kita. Itu jadi berfilosofi ya. Nggak apa-apa justru. Jadi satu hal yang mungkin saya takut adalah saya tidak mau ketika saya suatu hari bangun tidur mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya, kemudian merasa nyesal, kenapa saya tidak berani melakukan itu. Gitu. Jadi
mungkin dasarnya karena mungkin dari SMA saya sudah lulus berangkat ke Amerika sendiri, jadi untuk di luar comfort zone saya itu saya sudah terbiasa gitu. Jadi mungkin awalnya karena saya di akademia itu setelah lama itu saya merasa passion saya hilang. Buat saya ketika setiap melakukan sesuatu itu harus dengan hati yang senang, dengan punya passion. Kerja juga buat saya, kerja itu tidak sebagai pekerjaan, tapi sesuatu yang bagian dari saya. Gitu. Nah, tapi satu hari itu sudah 2 tahun saya merasa ini kok jadi berat gitu. Saya tidak lagi senang, enjoy gitu ya. Tidak lagi enjoy, kehilangan. Saya menganalisa kenapa begitu. Tapi satu hal yang saya rasakan tuh, saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Nah, saya merasa ini saya belum melakukan apa-apa dalam hidup begitu. Ya, satu hal yang paling saya senang di akademia itu ada 3 komponen. Mengajar, edukasi, kemudian scholarship, penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian, outreach. Gitu. Jadi 3 komponen itu harus sama-sama. Begitu. Kalau di sini disebut Tridharma. Tridharma, betul. Di sana juga sudah sama. Intinya 3 pillars. Ya. Jadi saya paling senang tuh di bagian outreach-nya. Dan saya tuh selalu ingin membuat program di mana ketiga komponen itu bisa dikerjakan bersama. Ya, kalau istilahnya melempar batu, 3 burung mati. Gitu. Gitu. Nah, tapi dia akan melempar batu sembunyi tangan. Tidak bertanggung jawab. Tapi itu sulit di akademia karena seperti yang saya katakan tadi, saya di universitas itu mahasiswanya sangat-sangat demanding. Saya mesti fokus dengan mengajar. Jadi jadi susah untuk membagi waktu gitu. Jadi saya merasa saya tidak suka melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Mengajar di dalam kelas itu saya senang, tapi ketika untuk grading itu menilai atau itu saya stres sekali mengerjakan itu. Jadi iya nggak sih, dia guru juga dia. Tapi saya sampai suatu poin bahwa ini saya sudah merasa perlu melakukan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, jadi tahun lalu saya resign dari universitas, resign begitu saja. Saya sudah tidak ada. Kaget dong, pihak kampus kaget ketika. Ya sudah, tapi itu ada proses. Saya leave 1 semester tidak ngajar gitu. Jadi pelan-pelan. Nah itu, jadi saya kemudian mengeksplor. Satu hal yang saya tahu bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat berkembang. Gitu. Jadi saya senang dengan seperti membawa mahasiswa saya ke Indonesia seperti itu. Nah, jadi satu hari saya ingin melakukan sesuatu di Indonesia, tapi Indonesia jauh, gitu kan, karena saya di Amerika. Kemudian saya pikir, yang dekat di mana? Gitu. Kemudian saya satu hari diajak teman. Dan juga menjadi partner dalam usaha ini. Diajak usaha, bukan usaha ini sebetulnya, jadi usaha di lain lagi diajak. Itu untuk ke pulau di Karibia. Ada kepulauan namanya US Virgin Island, itu teritorinya Amerika. Ada 3 pulau. Ada pulau salah satu pulau namanya Saint Croix Island. Itu pulaunya bagus, pulau turis, ya, seperti Sumba. Nah, tapi penduduknya itu tertinggal, dan bukan tertinggal dalam arti mereka itu tidak merasakan hasil dari turisme di situ. Jadi ada jomplang lah gitu ya kehidupannya. Gitu, ya, seperti kemudian saya terpikir bagaimana cara membantu mereka gitu. Dan saya melihat kalau saya lihat turis yang datang, saya datang itu berinteraksi dengan masyarakat itu agak susah, minim begitu. Jadi saya terpikir saya ingat bahwa mahasiswa ke Indonesia itu, saya lihat ada interaksi itu sangat bermanfaat bagi dua pihak. Jadi mahasiswa Amerika yang belajar sesuatu, mahasiswa Indonesia yang belajar sesuatu itu. Jadi itu saling terbuka. Jadi ada ya kembali international engagement itu. Nah, terpikirlah membuat company itu. Jadi yang saya lihat hospitality itu harus diubah. Bisa menjadi tempat untuk orang bertemu. Intinya hotel, resort atau meeting place itu tempat orang bertemu. Nah, jadi saya terpikir mendirikan company itu. Jadi saya mendirikan company bersama teman yang sudah berpengalaman di puluhan tahun di hospitality. Itu membuat jadi konsepnya bahwa hospitality kita bangun hotel atau membangun suatu
resort itu, tapi kemudian kita buat programnya. Program untuk bagaimana caranya supaya hospitality ini bisa membantu masyarakat sekitar. Memberdayakan. Jadi ada dua, jadi seperti tandem. Ada hotel, kemudian ini istilahnya saya katakan sebagai living center. Jadi living center itu bagi masyarakat, tempat, dan tergantung, dan itu mengutamakan keunikan daerah tersebut. Gitu. Jadi misalnya daerah tersebut tentang pertanian, ya kita angkat untuk kegiatan mengangkat pertanian di situ, atau tentang kebudayaan kita angkat dari situ. Jadi konsepnya inklusif gitu ya untuk masyarakat di sekitar situ. Ya, kita ajak gitu. Kita undang sebagai tempat untuk kita ajak ada organisasi, sekolah, universitas, perusahaan bisa kita ajak untuk di situ. Nah, peran masyarakat lokal itu seperti apa persisnya dalam konsep? Persisnya kita ajak sebagai bagian dari pariwisata. Gitu. Nah, jadi itu yang mungkin jadi mereka itu tetap misalnya tentang membantu pertanian mereka misalnya. Jadi kita ajak mereka untuk mengembangkan program-program pertanian seperti itu. Mereka dilatih untuk itu. Konsepnya kita ajak, kita bisa aja kita ajak kesempatan di workshop seperti ataukah mengadakan ajak universitas tentang memberikan pelatihan atau mahasiswanya magang. Jadi bisa berbentuk apa saja sebetulnya. Jadi misalnya ada satu lokasi, misalnya perusahaannya Agus ingin mendirikan hotel di situ, berarti masyarakat di sekitar harus dapat benefitnya juga ya. Konsepnya seperti itu ya. Sudah jalankah programnya? Perusahaan itu berdiri Oktober lalu, ya namanya Lil Croix International Hospitality. Jadi kalau bahasa Prancisnya Lil Croix. Jadi asalnya dari kata Pulau Saint Croix itu. Lil itu asalnya dari berarti L'Île. L'Île itu dari bahasa Prancis artinya pulau. The island. Jadi Island of Croix. Ya itu. Jadi, dengan company itu, saya berpikir saya perlu membuat di mana mulainya. Ini kan company juga asal mulai dari nol ini sebetulnya. Gitu. Dan kemudian saya dengan teman saya ini reach out ke Indonesia, mulai berhubungan karena saya wah ini pas sekali. Gitu. Karena teman saya ini sangat punya hubungan baik dengan di Indonesia. Orang Amerika kah orang? Teman saya ini Pak Hasan Hambali. Beliau itu yang mendirikan Salak Hospitality. Hotel Salak. Hotel Salak. Iya. Familiar namanya tuh. Iya. Itu ketemunya di mana dengan by the way? Pak Hasan sudah teman sudah lama. Usianya sama kita nggak? Lebih tua. Kira-kira 5-6 tahun. Belum terlalu tua lah ya berarti. Tapi beliau pindah ke Amerika. Jadi menetap di sana sekarang Pak Hambal ini. Anak-anaknya kan di sana semua. Setelah menjual Hotel Salak. Itu ceritanya tidak. Iya, betul. Nah, jadi lalu itulah kemudian saya mulai berhubungan dengan Indonesia. Intinya saya melihat fungsi saya itu sebagai facilitator. Jadi memikirkan program-program seperti apa strateginya, kemudian membuat konsep-konsep yang membuat orang itu untuk bisa bekerja sama dan menjual konsep yang mungkin yang belum dikerjakan di sini. Ya, kebetulan kami sudah punya mulai dengan konsepnya kita bekerja sama dengan Brawijaya University di Malang. Di Malang, ya. Jadi kita punya konsep di sana adalah untuk membantu Brawijaya untuk mengembangkan suatu technopark menjadi suatu resort di sana. Ya. Di Malang. Di Malang. Di utaranya Batu. Mereka punya tanah technopark gitu di sana. Itu jadi nanti jadi kayak tourist destination gitu nantinya. Tourist destination tapi sebagai dengan kembali fokusnya adalah karena universitas. Jadi basisnya adalah research and education di sana gitu. Jadi kita mengembangkan di situ sebagai tempat resort dan hotel tapi untuk
orang untuk bertemu di sana untuk misalnya melakukan research, untuk konferensi, dan anak-anak sekolah misalnya ya liburan bisa belajar di sana tentang penelitian, tentang pertanian. Di sana juga ada pemandian air panas, belajar tentang geothermal seperti itu. Jadi berlibur sambil belajar seperti itu. Benar. Dan manfaatnya dengan masyarakat sekitar, konsepnya adalah tempat resort dan di Cangar itu akan menjadi seperti magnet. Kan kalau ada sesuatu yang besar, sekitarnya akan tumbuh. Jadi betul. sebagai buffer zone-nya itu kita kembangkan juga. Gitu. Jadi seperti itu. Itu menarik karena juga ternyata Pak Nyoman hampir punya konsep kayak gitu. Dia pengen Nyoman Nuarta yang mendesain Pematong. Yang mendesain Istana Garuda itu. IKN. Jadi dia juga pengen punya konsep resort yang educated gitu di daerah Bandung lah, gak jauh dari Bandung. Jadi menurut dia tadi concernnya gitu, sejarah itu diajarkan di sekolah sangat membosankan. Jadi masyarakat itu nggak terlalu tertarik ya belajar sejarah. Jadi dia pengen satu tempat, ikonnya itu nanti patung dia gitu ya, gambar Soekarno gitu. Nah di situ akan ada semacam pembelajaran sejarah. Jadi tujuannya itu supaya orang tuanya pun ngikut menikmati sejarah. Jadi konsepnya nanti mungkin 3 dimensi apa segala macam. Jadi emang harus ada misi ya kalau misalnya kita bangun satu resort gitu. Jadi bukan hanya tempat untuk atau untuk stay di sana ya kan, terlalu egois ya kalau kayak gitu ya kan, tidak menyebarkan ilmu yang bagus. Tapi sebetulnya sekarang sudah berubah. Saya melihat turis sekarang itu lebih tidak sekedar untuk berlibur, untuk berbaring di pantai misalnya, tapi mungkin melakukan sesuatu yang lebih meaningful. Ya, jadi istilah saya tourism with purpose. Ya. Dan sekarang ada istilah namanya regenerative tourism. Pernah dengar? Konsepnya gimana itu? Jadi, kalau seperti regenerasi kan, seperti ada regenerative farming. Jadi kalau yang tradisional farming itu kita kalau menanam itu kan kualitas tanah makin lama makin menurun karena nutrisinya diambil. Nah kalau regenerative farming itu adalah cara bertani secara alami, tapi impact-nya adalah kualitas tanah itu malah semakin membaik. Gitu. Jadi dengan teknik-teknik tertentu ya, seperti itu. Nah, regenerative tourism sama. Kalau sekarang tadi ada tourism biasa, tradisional, kemudian ada sustainable tourism. Kalau sustainable tourism itu kita melakukan kegiatan turisme, tapi dengan meminimize impact. Jadi misalnya dengan negatif impact-nya tentang emisinya seperti apa dikurangi. Itu satu langkah ya, lebih baik. Nah kalau regenerative tourism itu satu step lagi. Jadi kita melakukan suatu kegiatan turisme di suatu daerah, tapi manfaatnya adalah masyarakat itu di situ menjadi berkembang. Gitu. Jadi semakin maju. Jadi outreach-nya lebih luas lah ya di situ ya. Jadi, nah kalau konsep saya pikir caranya adalah bagaimana? Adalah dengan membuat masyarakat itu menjadi bagian dari pariwisata itu. Gitu. Jadi Indonesia itu sangat luar biasa potensinya untuk turismenya. Sudah tanahnya indah sekali. Kita tidak perlu. Culture-nya kaya. Ya kaya. Yang kurang adalah servisnya. Seperti untuk bagaimana pelaksanaannya. Seperti itu. Sebetulnya bisa dilakukan. Dan masyarakat itu harus menjadi bagian dari pariwisata tersebut. Caranya bagaimana? Bukan penonton. Tidak menjadi penonton, tidak menjadi objek, tapi menjadi player, menjadi pemain. Caranya bagaimana? Yaitu kembali tadi yang kita bicara soal untuk mempunyai percaya diri, menghargai apa yang mereka punya. Seperti misalnya saya bicara dengan pelaku di Jawa Barat itu. Masyarakat di sana mereka ada rumah-rumah tradisional, tapi mereka malu punya rumah tradisional. Mereka lebih senang rumah yang dibangun seperti rumah beton. Gitu. Tembok beton ya. Tapi mereka kenapa? Mereka tidak tahu, karena mereka itu suatu hal yang biasa buat mereka. Itu tidak ada yang spesial dengan yang mereka punya. Padahal buat yang lain eksotik ya. Eksotik gitu. Tapi itu suatu fenomena yang cukup di mana-mana. Kembali saya yang cerita tentang saya di St. Croix Island itu. Saya waktu dengan teman saya juga bersama dengan satu orang lokal. Diajak keliling-keliling begitu kan. Saya melihat suatu di tempat tertinggi, di tanahnya hijau, kemudian memandang ke laut lepas biru.
Laut Biru. Saya pikir wah itu bisa jadi blue economy kan, dengan blue economy jadi laut itu bisa sumber yang sangat luar biasa. Kemudian green economy itu dari land, dari tanah. Kata, wah kamu luar biasa sekali tempat ini gitu. But dia tuh nothing special buat dia. Karena tiap hari mereka lihat gitu. Ya, misalnya lihat laut ya, so what? Iya. Gitu. Tapi kita melihatnya peluangnya itu besar sekali. Dan di situ nggak ada mall katanya. Nah, jadi perlu orang dari luar untuk membantu mereka melihat bahwa yang saya punya ini spesial. Gitu. Nah, misi saya, misi Inwell Company itu adalah seperti itu. Jadi mengajak kita mempunyai suatu tadi seperti magnet tadi ya. Nah, dari situ, dari research yang besar itu, kita menjadi membantu bagaimana caranya reach out ke masyarakat sekitar untuk mereka ikut berkembang juga. Iya. Saya seringkali kita ada research yang bagus di sini, tapi kita keluar tuh tidak nyaman. Dalam arti bukan tidak nyaman, berarti tidak merupakan bagian dari turisme itu. Gitu. Jadi eksklusif ya dia sendiri eksklusif, gitu tapi ya. di luar tuh jomplang istilahnya. Betul. Jadi padahal Enclave dia. Padahal kalau kita menjadi sebagai turis, saya senang sekali kalau kemana-mana tuh jalan sendiri, berinteraksi dengan masyarakat seperti itu, dengan lokal. Itu paling senang diajak lokal untuk ngopi di tempat lokal seperti itu. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ini di luar yang di masyarakat itu masih belum katakanlah melibatkan dan juga mereka tidak tahu dalam bagaimana caranya untuk menjadi kalau istilahnya ambasador dari turisme, menjadi player. Sebagai contoh ya, kok saya melihat sebetulnya rumah-rumah penduduk sekitar itu bisa menjadi semacam homestay untuk orang-orang turis yang datang, turis yang datang, lokal, internasional. Masalahnya seringkali standar kebersihan, standar itu masih kurang. Hospitality juga ya. Masih kurang. Ya, jadi seringkali yang jadi masalah di bahkan kadang-kadang di hotel yang bagus pun kebersihan itu masih kurang. Apalagi kamar mandi. Iya, betul. Itu jadi momok gitu. Mahasiswa saya senang sekali kalau di Indonesia. Tapi masalah kamar mandi, nightmare. Perkara ya. Perkara itu. Perkara besar itu. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana caranya dan untuk mengajak masyarakat, orang misalnya di pembersih hotel itu untuk melihat ini bersihnya mesti seperti ini loh. Agar mereka itu sudah bersih, tapi mungkin belum bersih bagi kita. Itu harus, dan juga mesti kita ajak orang melakukan sesuatu itu harus ada alasannya, mengerti kenapa saya melakukan ini. Gitu. Jadi tidak asal mengerjakan saja tanpa mengerti, karena saya disuruh. Gitu. Tapi caranya bagaimana supaya mereka itu mengerti. Itu tantangan. Jadi ya kembali, jadi fungsinya adalah memberdayakan masyarakat supaya mereka mau bisa berkembang. Dan kembali tadi kita sistem mundur sedikit ya, tentang pendidikan kita cenderung top down. Dan program-program pemerintah nggak apa-apa, cenderung top down. Sementara masyarakat cuma seperti menerima saja sebagai objek. Dan itu terjadi seperti misalnya pemerintah mendapat hibah teknologi. Ini agak melenceng dikit, teknologi yang untuk katanya memajukan masyarakat tempat pemurnian air misalnya seperti itu. Tapi dalam proses itu masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesnya. Gitu. Jadi mereka tidak ditanya kamu perlu apa tidak atau apa. Jadi itu. Jadi kita harus adalah berkomunikasi dengan masyarakat. Biar tepat guna ya kan? Tepat guna dan mereka melihat fungsinya. Itu bukan hal yang mudah karena mungkin berbeda pola pikir. Ini saya sudah cukup. Ya, seperti saya bilang tadi, melihat punya pulau yang sangat bagus, mereka merasa biasa-biasa saja gitu. Dan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa melihat ini adalah suatu resource yang bagus gitu. Dan kemudian misalnya kembali tadi tentang rumah tradisional, turis itu tidak ingin melihat rumah beton, gitu. Mereka ingin tinggal yang nyaman, tapi mereka ingin punya kamar mungkin yang sesuai dengan standar mereka, dan kamar mandi yang standar internasional seperti itu, dan rakyat supaya bisa melihat. Dan itu menarik sebetulnya. Itu bagaimana caranya untuk Indonesia, untuk turisme untuk maju adalah dimulai dari bawah itu. Jadi rakyat itu harus menjadi bagian dari kegiatan regeneratif tourism itu. Masyarakat akan maju, mereka menjadi player di situ. Saya tertawa Mas Agus mendengar penjelasan ini karena tiba-tiba ingat Danau Toba.
gitu kan? Kampung halaman. Kampung halaman, pembangunan masif di sana ya. Infrastrukturnya Tapi tanpa melibatkan masyarakat orang setempat sekitar. dan mereka menjadi kambing congek yang hanya bisa menonton. Jadi misalnya pemerintah bagus inisiatifnya, misalnya melangsungkan secara berkala tiap tahun perlombaan power boating internasional, gitu kan? Nah diadakan di sana beberapa hari, selesai, dan mereka nggak merasa itu bagian dari belong mereka. tuh belongingnya, sense belongingnya nggak ada gitu. Ya, jadi memang terpisah ya. Ini menarik. Iya, inisiatif dari Jakarta, tapi masyarakat nggak dilibatkan. Jadi lepas gitu aja kan. Artinya nggak sustain ininya acaranya. Itu harus melibatkan setiap aparat. Gitu. Jadi, tapi kembali itu kebanyakan mata rantainya itu panjang. Jadi mesti jadi tantangannya adalah misi saya, company itu adalah sebagai memfasilitasi. Karena buat saya setiap proyek, setiap masalah itu misalnya secara membuat kopi ini aja, untuk membuat kopi ini harus dilihat. Ini mungkin saya bisa tanya. Harga kopi misalnya di Starbucks itu misalnya $3 ya. Mungkin 35.000, 40 ribu. 50-an. Ini yang didapat petani berapa? Per cup ini yang didapat petani berapa? Petani yang memanen kopi itu. Ya. Saya tanya. Oh, nanya kami. Berapa ya? Pasti nggak ada sepertiganya itu ya, kecil. Kira-kira berapa? Berapa? 20.000 kali ya? Nggak nyampe ya? Nggak sampai, paling 5.000. Enggak lah, 5.000 terlalu rendah. Iya. Harusnya idealnya berapa persen tuh dari? Ya tidak ada ideal dan susah. Tapi mungkin yang sekarang ini kalau saya yang di Amerika saya tanya ke mahasiswa saya, kopinya dari Kolombia. Per cup itu $3. Yang didapat oleh petani yang mau manen itu 10 sen. Iya, Ya. Nah itu itu adalah masalah sosial. Ya. Nah jadi setiap masalah ini untuk kopi tiap ini adalah kita mesti lihat dari beberapa sisi. Kalau saya membilangnya itu steep perspektif. Steep itu sosial, teknologi, ekonomi, environment, policy atau politics. Gitu. Jadi setiap apa itu harus dievaluasi berdasarkan 5 itu. Karena kalau kita cenderung cuma melihat dari sisi pembisnis misalnya, cuma sisi dari ekonominya saja, itu tidak mungkin. Tapi impact dari masyarakat apa, seperti itu. Jadi itulah tugas. Jadi setiap kegiatan itu harus melibatkan ahli-ahli atau orang-orang yang mengerti tentang STIP itu. Jadi kita harus ada analisa dari sosialnya, ada dari teknologi apa yang dipakai, tepat guna, ekonominya bagaimana, ekonomi bagi yang mungkin pelaku misalnya di Danau Toba itu mungkin menguntungkan bagi yang pelakunya, tapi juga apa ekonominya bagi masyarakat dipikir itu. Kemudian environment, apa dampak lingkungannya, kemudian polisinya atau politiknya itu. Jadi multidimensi banget. Mesti sangat multidimensi gitu. Menarik sekali Mas Agus percakapan ini dan membuka wawasan ya. Sangat beruntung kami mendengar tuturan dari Anda. Selamat berbakti untuk negeri tercinta setelah sekian lama ditinggalkan. Udah saatnya nih. Keluarga masih di sana ya? Keluarga masih di sana. Dan nggak akan kembali kan ya? Dia udah jadi residen. Kalau anak-anak sih di sana, tapi kalau istri katanya ingin kembali. Nanti kalau sudah pensiun. Tapi ya kembali ya kita akan bolak-balik ya di sana. Anak 2 ya? Anak 2. Iya. Mereka masih kuliah kah atau bagaimana? Kalau anak kami, bukan saya, anak kami. Mungkin sendiri punya anak. Kalau saya cuma pelengkap aja, penggembira. Sama kita. Karena anak kami 2, jadi yang besar, Clement, 26 tahun. Dia kemarin selesai S3-nya. Di mana itu? Dari Northwestern University, bidangnya Material Science Engineering. Wah, berat banget. Berat itu. Anak itu pintar. Iya, pasti. No wonder. Kan genetik, genetik dia gitu. mengikut ibunya. Ibunya dari teknik sipil ya? Teknik sipil ya.
Tapi Dari sempat di mana? kuliah di sini di Ya, Indonesia. istri saya dulu ngambil S1 di UI. Oh, oke. Teknik sipil, kemudian ketemu waktu saya kuliah ngambil S2-nya di Amerika, di Iowa. Saya juga waktu itu menyelesaikan S2 juga. Oke. Belajar tentang construction management. Ya, kemudian kami sudah bekerja, pulang menikah, tapi kemudian saya akan kembali lagi ke Amerika, ngambil S3. Nah, istri saya nyusul, kemudian dia ngambil sambil nunggu saya ngambil S2 di Industrial Engineering. Oh. Ya, dan betah ya. Ya, Harus betah. ya suatu kembali. Anak nomor 2? Anak nomor 2 Putri 19 tahun yang masih lulus SMA, masih mengeksplor apa yang mau dia lakukan. Jadi Baik Mas Agus, terima kasih. banyak untuk waktunya. terima kasih. kehadirannya. Ya, ini Senang melihat Anda. Iya, jadi reuni kita berdua tapi cuma teman yang lain udah jadi macam-macam tuh, belum ketemu ya. kita ya. Ada yang jenderal. Banyak yang jenderal. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus ya. Terima kasih. untuk Ya, saya waktunya senang. Foto dan dulu. iya kita Ya. tepuk tangan dulu. Oke, Oh, kita tutup oke. dulu. Ya, Makasih. terima kasih.